Wa syibhidaini dan lafaz yang menyerupai kedua lafaz ini. Lafaz yang menyerupai amirun dan muznibun maksudnya. Wabihi dan dengan jamak mudzakkar salim. Ishruna bermula lafaz ishruna. Wababuhu dan babnya lafaz ishruna itu ulhiko disamakan apa ishruna wababuhu. Wal ahluna dan lafaz ahluna artinya keluarga ya. Ahluna itu artinya keluarga atau ahli lah. Ulu dan lafaz ulu artinya para pemilik. Wa alamuna dan lafaz alamuna ini artinya alam semesta yang berakal. Illiyuna dan lafaz illiyuna artinya ya surga illiyun. Wa aroduna bermula lafaz aroduna itu syadz apa aroduna. Wasinuna dan lafaz asinuna artinya tahun-tahun. Kalau aroduna itu artinya bumi-bumi. Wababuhu dan babnya sinuna. Wa mislahinin dan halnya menyamai lafaz hinin. Dan halnya menyamai lafaz hinin dalam segi i'robnya maksudnya. Hinin itu artinya masa. Qodiyarid terkadang datang apa zal babu bab ini. Wahwa bermula i'rob menyamai lafaz hinin. Inda qaumin menurut kaum itu ya torid berlaku apa i'rob menyamai hinin. Kemudian ini ada beberapa contoh lafaz-lafaz yang tidak memenuhi syarat dibentuk jamak mudzakkar salim tapi dia dibentuk jamak mudzakkar salim sehingga dia bukan namanya jamak mudzakkar salim tapi namanya adalah mulhaq atau lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim dari segi pengi'roban. Yang pertama adalah isyruna dan babnya isyruna. Isyruna itu artinya 20. Isyruna, babnya isyruna itu maksudnya ya salasuna, arbauna, khomsuna, situna, kemudian sampai tis'ina ya. Dari isyruna, salasuna sampai tis'ina. Itu merupakan babnya isyruna. Nah, ini lafaz isyruna dan kawan-kawannya bukan termasuk jamak mudzakkar salim yang hakikot. Kenapa? Karena lafaz isyruna dan kawan-kawannya itu tidak memenuhi syarat sebab kalau seandainya kita ucapkan contoh ya Zaidun itu artinya kan Zaid satu. Kalau seandainya kita mengucapkan Zaiduna itu Zaid banyak. Nah, Zaid banyak itu berapa? Ya minimal 3 jelas. Karena aqallul jam'i atau jumlah minimal, jumlah terkecil dari bentuk jamak adalah 3. Zaidun itu artinya Zaid satu, Zaiduna artinya Zaid banyak. Ini nanti maknanya sebenarnya masih ambigu, masih kemungkinan 3, masih kemungkinan 4, tapi kita turunkan saja di angka yang pasti 3 gitu ya, Zaid 3. Sekarang dalam contoh ishruna, ketika kita ucapkan ishruna itu kan artinya 20. Seandainya kita lepaskan tambahan waw dan nunnya sehingga menjadi ishrun ya, menjadi ishrun atau ashrun gitu. Itu artinya kan artinya itu 10. Artinya 10. Kalau seandainya
Kalau seandainya kita ucapkan ashrun itu artinya 10, kemudian kita ucapkan ishruna, kita andaikan itu jamak mudzakkar salim, berarti 10 ditambah 10 ditambah 10, jadi 30. Ya, jadinya 30. Sedangkan ishruna itu artinya adalah 20. Kalau seandainya kita konsekuen dengan tuntutan jamak mudzakkar salim, isyruna itu ya artinya 30. Kenapa? Karena asyrun itu artinya 10. Kalau dibentuk jamak mudzakkar salim, aqallul jam'i atau jumlah minimal jamak itu 3. 3 kali 10, 30. Lah ini maknanya akan rusak kalau begitu. Atau contoh lain salasuna. Kita andaikan dia bentuk jamak mudzakkar salim dari salasun. Salasun itu artinya 3. Kalau kita bentuk jamak mudzakkar salim jadinya salasuna, berarti 3 dikali 3, 9. Sedangkan makna dari salasuna itu adalah 30. Lah ini hancur. Sehingga babnya isruna, salasuna, sampai tisuna divonis sebagai bukan jamak mudzakkar salim karena dapat menghancurkan teori secara makna. Karena bukan jamak mudzakkar salim, tapi dia i'robnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Ketika rofa ya tandanya wawu, ketika nasab dan jar tandanya ya, maka dia namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim atau lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ketika i'robnya rofa, contoh jaa ishruna, pakainya wawu, ishruna, tuh, tanda rofanya adalah wawu. Kemudian kalau i'robnya nasab, ro'a itu ishrina, tanda nasabnya ya. Kalau i'robnya jer, marortu bi ishrina, tanda jernya ya. Ya. Itu namanya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Semua lafaz yang tidak memenuhi syarat pembentukan jamak mudzakkar salim, maka namanya bukan jamak mudzakkar salim. Tapi seandainya secara pengi'roban dia sama dengan jamak mudzakkar salim, dalam arti tanda i'rob rofa'nya adalah wawu, tanda i'rob nasab dan jirnya adalah ya, maka dia dinamai dengan mulhaq atau lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Itu ya. Contoh mulhaq pertama itu adalah ishruna dan kawan-kawannya sampai 90, sampai tis'una. Kemudian mulhaq yang selanjutnya adalah lafaz ahluna. Ahluna ini bentuk mufradnya adalah ahlun. Ahlun itu bukan isim jamid, bukan isim jamid yang berupa alam, maksudnya bukan nama orang, dan dia juga bukan berupa isim sifat. Ya, ahlun itu bukan isim jamid yang berupa alam, dia juga bukan berupa isim sifat. Kok dia dibentuk seperti jamak mudzakkar salim, ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun, diucapkan ahluna, ahlina. Maka dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi namanya adalah lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat. Syarat pertama dari jamak mudzakkar salim itu kan kalau dia berupa isim jamid dia harus berupa alam. Ahlun bukan berupa alam. Kalau dia bukan berupa isim jamid berarti dia berupa isim sifat. Ahlun juga bukan isim sifat, sehingga dia tidak memenuhi syarat pembentukan jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah ulu. Kalau ulu ini juga mulhaq ya, lafaz yang disamakan. Lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Ulu itu lafaz yang tidak memiliki bentuk mufrad, dia adanya ya begitu seperti jamak mudzakkar salim, langsung adanya bentuk jamak. Ulu dan alamuna itu adalah isim jamak namanya. Isim jamak itu isim yang secara lafaz dia dihukumi mufrad, tapi secara makna dia dihukumi jamak gitu.
Secara lafaz dihukumi mufrad, termasuk isim mufrad maksudnya, tapi secara lafaz dia dihukumi jamak karena memandang terhadap afrod, memandang terhadap individu yang ada di ruang lingkup dia, begitu. Intinya ulu dan alamuna itu tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim, tapi secara pengi'roban dia sama dengan jamak mudzakkar salim, sehingga dia namanya adalah mulhaq atau lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Begitu juga lafaz illiyuna. Illiyuna itu ada yang mengatakan nama surga sehingga mufrad ya. Ada yang mengatakan illiyuna itu adalah catatan baik yang di dalam catatan tersebut sudah tertuliskan apa yang dilakukan oleh para malaikat dan orang-orang soleh dari kalangan manusia atau jin. Sehingga illiyuna itu adalah bentuk mufrad tapi secara pengi'roban dia sama dengan jamak mudzakkar salim sehingga namanya adalah mulhaq bil jam'il mudzakkaris salim. Kemudian aroduna pun begitu, karena aroduna ini adalah mufradnya ardun. Ardun itu bukan alam, bukan nama seseorang, juga dia bukan isim sifat, tapi kok dibentuk seperti jamak mudzakkar salim. Oh, dia namanya mulhaq ya, lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Hukum ardun dibentuk menjadi aroduna ini syadz. Kemudian lafaz sinuna dan babnya sinuna. Babnya sinuna itu maksudnya adalah setiap isim yang jumlah hurufnya adalah 3 dan lam fiilnya dibuang. Kemudian dari pembuangan lam fiil itu ditampilkan sebagai gantinya tak taknis. Begitu. Nanti contohnya sinuna itu artinya bentuk mufradnya kan sanatun. Sanatun itu aslinya sanawun. Kemudian wawunya dibuang. Wawu ini lam fiil ya. Setelah wawu dibuang kemudian ditampilkan tak taknis, jadinya sanatun. Penampilan tak taknis ini untuk menggantikan dari wawu atau lam fiil yang dibuang tadi. Atau contoh lain semisal mi'atun gitu, nanti dia bentuknya mi'ina. Lah itu syadz hukumnya, dibentuk seperti itu syadz. Kemudian wa mislahinin qad jarid dal babu itu maksudnya adalah bab ini ya. Bab ini secara pengi'roban terkadang sama seperti hinin. Babnya sinina ya. Babnya sinuna dan kawan-kawannya sinuna, kemudian miuna dan kawan-kawannya itu terkadang berlaku pengi'roban seperti hinin. Artinya pengi'roban seperti isim mufrad. Ja'a hinun. Ya, irobnya rofa tandanya dhammah. Ra'aitu hinan. Irobnya nasab tandanya fathah. Marartu bihinin. Irobnya jer tanda jernya kasroh. Begitu juga sinuna dan kawan-kawan. Sehingga kita ucapkan ja'a sinunun. Ra'aitu sinunan. Marortu bisinunin, begitu. Atau ja'a sininun, ra'aitu sininan, marortu bisininin. Artinya tanda i'rabnya memakai harokat sebagaimana isim mufrad, sebagaimana lafaz hinun. Wa huwa inda qaumin yatorid, maksudnya pengi'roban sinuna dan kawan-kawan sebagaimana isim mufrad dengan tanda i'rab harokat itu menurut sebagian kaum berlaku. Artinya ya tidak, tanda i'rabnya itu tidak sama seperti jamak mudzakkar salim. Kalau menurut sebagian kaum lafaz sinuna dan kawan-kawan tanda i'rabnya tidak seperti jamak mudzakkar salim, tapi seperti isim mufrad dan itu berlaku. Kemudian wa nunu majmu'in wa ma bihil tahak. Wa nunu majmu'in bermula nun jamak mudzakkar salim.
wama dan nunnya lafaz iltahak yang menjadi sama apa ma bihi dengan jama mudzakkar salim itu faftah maka bacalah fathah siapa kamu. Wakola dan sedikit siapa man seseorang natok yang mengucapkan siapa man bikasrihi dengan terbaca kasrohnya nun. Wanunuma bermula nunnya isim sunnia yang ditasniahkan apa ma wal mulhaki bih dan nunnya lafaz yang disamakan dengan isim tasniyah itu biaksi zaka dengan kebalikan nunnya jamak mudzakkar salim. Istamaluhu menggunakan siapa ulama terhadap kebalikan. Menggunakan siapa ulama terhadap kebalikan. Fantabih maka sadarlah siapa kamu. Nah ini isim tasniyah sudah selesai kemarin dijelaskan, kemudian sekarang jamak mudzakkar salim itu kan sama. Ketika nasab dan jer itu sama kan, tandanya adalah ya. Ra'aitu zaidaini itu untuk isim tasniyah. Ra'aitu zaidina itu untuk jamak mudzakkar salim. Marortu bizaidaini dan marortu bizaidina itu sama. Tanda nasab dan jernya adalah ya. Nah, untuk membedakan nunnya jamak mudzakkar salim itu terbaca fathah, kalau nunnya isim tasnya terbaca kasroh. Dan yang sebelumnya kalau dalam jamak mudzakkar salim itu terbaca kasroh, kalau dalam isim tasniyah terbaca fathah. Zaidaini ya isim tasniyah zaidaini sebelumnya dibaca fathah, setelah ya nunnya dibaca kasroh. Tapi kalau jamak mudzakkar salim dibalik, yang sebelumnya dibaca kasroh zaidi, yang setelah ya nunnya dibaca fathah zaidina. Ini yang umum begitu. Tapi ada juga beberapa orang yang membaca jamak mudzakkar salim itu nunnya dibaca kasroh sehingga tidak diucapkan zaidina tapi zaidini.